Oke, kita lanjutkan untuk analisa eksaknya ya, atau analisa matematis secara matematis. Eksak analisis. Ini banyak gambar di sebelah kanan ini ya. Oke, kita lihat gambar 4.30 ini. Nah, di sini gambar 4.30 ini adalah gambar voltage divider bias. Nah, dengan tegangan VCC yang dipisah ya, dipecah jadi seperti ini. Ada sisi inputnya di sini. Nah, termasuk ini nanti melewati VBE ya, ini sisi input atau loop inputnya. Terus di sini loop outputnya. Oke, sama seperti yang emitter bias. Oke, yang pertama dulu eksak analisis atau analisa dengan perhitungan matematis. For the DC analysis, the network of figure 4.28 can be redrawn as shown in figure 4.30. Jadi gambar 4.28 pada slide sebelumnya itu dapat kita gambar ulang menjadi gambar 4.30 sama dengan analisa-analisa sebelumnya. Kita gambar ulang jadi seperti ini dengan hanya memisah VCC-nya. The input side of the network can then be redrawn as shown in figure 4.31 for the DC analysis. Jadi untuk 4.31 ya. Jadi untuk gambar 4.30 sisi inputnya mencakup VCC, R1, R2 dan RE ini bisa kita gambar untuk sisi inputnya. Jadi ini kita gambar menjadi gambar 4.31. Nah, ini untuk analisa inputnya atau loop BE biasanya kita menyebutnya. Basis, emitter, loop, atau untuk analisa input dalam kurung input. Ini aja. Jadi ada VCC, ada R1, ada R2. Nah, terus R2-nya terhubung dengan ground kan? Terus di sini ada basis emitter, terus ketemu RE. Nah, sama kan dari gambar yang ini 4.30 ada VCC, ada R1, ada R2, ada basis, ada emitter, ada RE. Nah, yang di blok biru ini merupakan nanti yang akan kita bahas atau kita selesaikan dengan analisa rangkaian Thevenin. Di blok biru ini akan kita analisa menggunakan Thevenin. The Thevenin equivalent network for the network to the left of the base terminal can then be found in the following manner. Jadi persamaan rangkaian Thevenin di sini atau ekuivalen rangkaian Thevenin di sini di sebelah kirinya basis ya, di sebelah kirinya basis kita bisa selesaikan dengan cara berikut. Oke. Kita cari yang namanya RTH. Berarti resistansi Thevenin. RTH resistansi Thevenin. RTH, the voltage source is replaced by short circuit equivalent as shown in figure 4.32 ini, 4.32. Determining RTH, menentukan RTH. Bagaimana cara menentukan RTH? Yaitu dengan cara mengganti sumber tegangan ini, VCC ini, kita ganti dengan short. Nah, ini penggantinya, pengganti VCC. Nah, selanjutnya rangkaiannya menjadi seperti ini kan ya, short terhubung dengan ground. Di sini ada R1 dan ada R2 yang terparalel. Nah, di sini yang kita cari RTH, di sini RTH. Kita cari RTH dengan rumus paralel. Ya. Jadi seperti ini, R1 diparalel dengan R2. Kalau kita tulis Gak muncul. Kalau kita tulis RTH, ini kan simbol paralel ya, simbol
yang maksudnya adalah paralel. R1 diparalel dengan R2. RTH kalau kita tulis berarti R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Rumus paralel kan seperti itu ya. Rumus memparalel resistor R1 kali R2 per R1 plus R2. Jadi seperti itu. Boleh Anda tulis seperti ini saja, tetapi nanti dalam menghitung, dalam mengkalkulasi harus Anda tulis seperti ini. Kita lanjutkan, RTH sudah ketemu. Selanjutnya ETH, tegangan Thevenin. The voltage source VCC is returned to the network. Jadi tadi sudah kita ganti ya, pada saat mencari RTH, sumber tegangannya kita ganti dengan short circuit atau apa itu, rangkaian short circuit ya, rangkaian short circuit. Nah, kemudian kita kembalikan lagi VCC-nya. Nah, kita kembalikan lagi menjadi seperti yang ada di gambar ini. Nah, sini, seperti yang ada di sini. And then open circuit Thevenin voltage of figure 4.33 determine as follow. Applying voltage divider rule gives. Jadi kemudian setelah kita kembalikan nih ya, kita kembalikan, maka ETH-nya yang ada di sini ini open circuit ya, maka dari itu dinamakan an open circuit Thevenin voltage, dan tegangan Thevenin open circuit seperti ini kita tentukan dengan menggunakan apa? Pembagi tegangan, pembagi applying voltage divider rules. Nah, maka pada video sebelumnya disebutkan kenapa sih bias ini, rangkaian ini dinamakan voltage divider ya, salah satunya dari sini, voltage divider. Maka dari itu konfigurasi ini dinamakan voltage divider bias configuration. Nah, itu karena melibatkan pembagi tegangan di sini. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya kan seperti ini. Ada VCC, ada R1, ada R2. Nah, terus di sini ada terbuka kan di sini ya. Open circuit di sini terbuka. Dia ada ETH. ETH nilainya sama dengan VR2 kan yang ada di sini. Nah, untuk mencari ETH, maka kita manfaatkan pembagi tegangan, yaitu R2. Biasanya kan kita membacanya R2 per R1 plus R2 dikali dengan VCC, atau R2 kali VCC per R1 plus R2. Pembagi tegangan biasa. Karena yang ada di sini berhadapan langsung dengan ETH, itu adalah R2-nya. R2 sebagai pembilang dikali dengan VCC per R1 plus R2 atau R total yang ada di bawah itu, R total. Oke, RTH ketemu dan ETH juga ketemu. Selanjutnya, the Thevenin network is then redrawn as shown in figure 4.34, and IBG can be determined by first applying Kirchhoff voltage law in the clockwise direction for the loop indicated seperti ini. Jadi rangkaian Thevenin yang sudah kita hitung tadi meliputi RTH dan ETH dapat kita gambar ulang gitu. Dapat kita gambar ulang seperti halnya yang terlihat pada gambar 4.34. Yaitu di sini ada VCC tadi diganti dengan ETH. Di sini menjadi RTH. Ya, aslinya kan ada 2 resistor diganti dengan RTH karena di paralel. Nah, terus di sini ketemu basis, ada VBE dan RE. Jadi itu yang kita dapatkan dari yang perhitungan tadi adalah RTH dan ETH. Bisa digambar jadi seperti ini, menjadi lebih simpel daripada kita melihat rangkaian voltage divider seperti yang awal. Itu kan lebih kompleks ya,
dibanding dengan ini. Anggap saja ini sebagai penyederhanaannya menggunakan metode Thevenin. And IB key can be determined by first applying Kirchhoff voltage law. Nah, ini sama seperti cara-cara sebelumnya, baik itu fixed bias ataupun emitter bias ya. Terutama di emitter bias ini yang paling mirip pada saat kita membahas emitter bias. IB key atau IB dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Kirchhoff KVL. Sigma V sama dengan 0 kan ya, KVL sigma V sama dengan 0. In the clockwise direction for the loop indicated. Jadi ini kita gunakan KVL yang arusnya searah dengan jarum jam. Oke, sebelum kita putar ini loop ini menggunakan sigma V sama dengan 0, kita lihat dulu di sini belum ada plus minusnya untuk RTH polaritasnya. Nah, kita lihat di sini kita mengacu pada arus IB. Arus yang melewati RTH ini adalah arus IB. Nah, arus IB ini masuk pada kaki sebelah kiri RTH. Maka kaki sebelah kiri RTH ini positif dan sisanya ini negatif. Begitu juga VBE, di sini ada tandanya sudah, yang basis ini positif, yang emitter ini negatif. Terus ada di sini IE melewati RE. Nah, arus IE ini masuk pada kaki yang sebelah atasnya RE. Maka di sini positif, sisanya negatif. Jadi seperti itu. Nah, kita manfaatkan KVL, kita puter ini loopnya. Oke, kita puter di sini. Oke, ketemu ETH, ketemunya minus. Berarti di sini ETH-nya minus. Terus ketemu RTH di sini. Nah, tegangan di sini adalah positif kan ya, positif. Dan hasilnya IB kali RTH di sini, IB plus IB kali RTH. Terus ketemu VBE di sini positif. Nah, di sini VBE positif. Terus ketemu tegangan yang ada di RE ini sebesar IE kali RE, positif ketemu positif. Nah, akhirnya ketemu persamaan seperti ini. Substitute IE. Nah, ini sama persis seperti yang ada di emitter bias. IE kita ganti dengan beta plus 1 kali IB. Sama persis. Ya. IE kita ganti beta plus 1 kali IB. And solving for IB dan kita temukan rumus IB, maka akan menghasilkan IB sama dengan ETH minus VBE per RTH plus beta plus 1 RE. Jadi ini dilangsung ya sebenarnya ya. Dari sigma V sama dengan 0 KVL ini, nah, ketemu hasil akhirnya jadi seperti ini. Oke, coba kita bahas biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Oke, ini nanti kita tulis ulang. Kita jabarkan sehingga hasil akhirnya adalah IB yang ada di sini. Oke, coba kita. Oke, saya kasih satu tempat kosong di sini untuk coret-coret memang ya. Oke, tadi kan kita punya sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V di situ ada apa saja? Kita tulis ulang, ada minus ETH tegangan Thevenin plus IB kali RTH, terus plus apa lagi di situ, plus VBE. Saya tulis ulang, sigma V sama dengan 0-nya, VBE, terus apa lagi, IE kali RE plus IE kali RE. Oke, ini dulu. Nah, terus ada catatan tadi, IE-nya kita ganti beta plus 1 kali IB ya. Beta plus 1 kali IB. Sama seperti di persamaan yang emitter bias. IE-nya, IE sama dengan beta plus 1 kali IB, sama. Selanjutnya, oke, kita tulis ya di sini. Yang ETH dan VBE ini kan sama-sama tegangannya ini. Nah,
Seumpamanya kita pindah ke kanan langsung kan boleh. ETH pindah ke kanan, ruas kanan. VBE juga pindah ke ruas kanan. Oke, step by step kita pindah dulu. Biar kelihatan IB RTH, bukan IBRB ya, tapi IB RTH. Ditambah dengan IE. IE ini saya ubah menjadi ini IE-nya ya. Jadi IE di situ beta plus 1 kali IB kali RE sama dengan, bukan sama dengan 0, tapi sama dengan ini. ETH pindah jadi positif. ETH VBE pindah jadi negatif, minus VBE. Oke, jadi seperti ini. Oke, yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri, di sini ada IB, di sini ada IB. Nah, seumpamanya IB-nya kita keluarkan. Oke, IB kita keluarkan, IB. Nah, ini dalam kurung ketemu RTH kan sini ya. RTH ditambah dengan beta plus 1 dalam kurung beta plus 1 tutup kurung kali RE. Tutup kurung yang besar di sini sama dengan ETH minus VBE. Nah, di sini kan sudah ada dalam kurung di sini ya. Di sini IB. IB dikali dalam kurung RTH plus beta plus 1 kali RE tutup kurung. Nah, yang ini coba kita pindah ruas menjadi pembagi. Nah, jadi di sebelah kiri sisa IB saja sama dengan ETH minus VBE per ini RTH. RTH plus beta plus 1 kali apa itu RE. Oke, jadi sama kan ya dengan rumus 4.30 ini ketemunya seperti ini. Jadi sama dengan 4.30 untuk mencari IB. Nah, itu. IB sama dengan ETH minus VBE per RTH plus beta plus 1 kali RE. Oke, rumus yang dihasilkan sama ya dengan yang penurunan manual tadi. Kita lanjutkan poin ini. Although equation 4.30 initially appears to be different from those developed earlier. Jadi meskipun persamaan 4.30 itu kelihatannya berbeda dengan beberapa persamaan yang sudah kita bahas pada dua rangkaian sebelumnya, yaitu dua konfigurasi sebelumnya, yaitu fixed bias dan emitter bias. Note that the numerator is again the difference of two voltage level and the denominator is the base resistance plus emitter resistor reflected by beta plus 1. Di situ kita lihat secara sekilas ini kelihatan berbeda, tetapi coba kita lihat numeratornya yang atas ini, pembilangnya ini merupakan selisih dua tegangan, yaitu ETH minus VBE. Dan penyebutnya denominator itu merupakan base resistance plus the emitter resistor. Jadi resistansi yang ada di basis RTH dalam hal ini ya bukan RB tapi RTH, yang nyambung dengan basis ini adalah RTH ditambah dengan RE yang dikalikan dengan beta plus 1. Nah, certainly very similar to equation 4.17. Jadi rumus ini itu mirip dengan rumus emitter bias, mirip dengan rumus emitter bias, yaitu pada persamaan 4.17. Equation 4.17. Apa itu? IB sama dengan VCC minus VBE per RB
plus beta plus 1 kali RE kan ya sama. Hampir mirip lah, saya nggak bilang sama, mirip. Mirip. Nah, coba kita bandingkan antara rumus 4.17 yang saya tulis ini, VCC di sini, dia diganti dengan ETH, tegangan Thevenin. VBE di sini juga sama VBE. RB yang ada di sini diganti dengan RTH. Untuk ETH dan RTH sudah ada perhitungannya kan? Jadi plus beta plus 1 kali RE. Beta plus 1 kali RE itu sama kan ya? Antara emitter bias dengan voltage divider sama. Jadi bisa kita katakan sangat mirip, tinggal mengganti VCC dengan ETH. Ganti dengan ETH ini ya, ganti dengan ETH. Dan RB ini ganti dengan RTH. Sudah jadi voltage divider. Jadi mirip-mirip. Nah, sama seperti yang dikatakan di awal pembahasan DC bias of transistor ini, semakin kita belajar terus-menerus, nah, maka semakin kelihatan itu, persamaannya semakin kelihatan, semakin mudah kita memahami. Jadi seperti itu. Semakin kita lihat, oh antara konfigurasi A dan B itu mirip-mirip saja. B dan C mirip-mirip saja. Jadi seperti itu. Jadi antara emitter bias, persamaan IB antara emitter bias dan voltage divider ini VD itu mirip, cuma diubah VCC menjadi ETH, RB menjadi RTH, selesai. Certainly very similar to equation 4.17. Once EB is known, the remaining quantities of the network can be found in the same manner as developed for the emitter bias configuration. Jadi pada saat IB ini sudah diketahui nilainya menggunakan rumus yang ini, voltage divider ini, maka parameter-parameter yang lain bisa dicari. Contohnya IC bisa dicari menggunakan apa? IC bisa dicari menggunakan rumus beta kali IB. Selanjutnya kita bisa mencari ini. Nah, ini rumus VCE. Nah, rumus VCE pada voltage divider ini sama nggak ada bedanya dengan emitter bias. Anda perhatikan di sini. VCE sama dengan VCC minus IC kali RC plus RE. Sama persis dengan yang emitter bias. Di sini ada penjelasannya, which is exactly the same as equation 4.19. Jadi sama persis dengan persamaan VCE-nya emitter bias. The remaining equation for VE, VC, dan VB, sebentar. VB are also the same as obtained for the emitter bias configuration. Jadi persamaan-persamaan VE, VC, dan VB itu sama dengan emitter bias. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Anda lihat di persamaan emitter bias ya, loop outputnya, loop kolektor emitornya, di situ sudah ketemu VCE-nya, terus selanjutnya adalah mencari VE, VC, dan VB. Itu sama persis. Dan berlaku di VD juga, voltage divider juga, seperti itu. Yang berbeda di IB-nya ada aja sedikit berbeda seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas soal untuk voltage divider dengan metode eksak analisis, metode matematis ya, perhitungan matematis sesuai dengan rumus yang ada tadi barusan kita bahas. Oke, terima kasih.